saya akan menggunakan ini. Ini adalah mainboard dari HP jadul, HP-HP sebelum era HP Android. Seperti ini, pasti ada keypadnya logam di sini. Ini akan saya ambil. Ya, seperti ini. Kita ambil ininya. Cara lainnya kita menggunakan ini, kaleng minuman ringan yang kita potong. Ini saya tekan. Ya, LED-nya menyala. Halo dan apa kabar teman-teman semua. Kita kembali dalam teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Video pertama di tahun 2026. Di meja saya ada beberapa remote control. Ya, ini remote control semua. Tidak asing lagi bagi kita. Remote control sering kita pegang sehari-hari. Remote control atau pengawal jarak jauh dalam bahasa Melayu kalau saya tidak salah. Oke, kita akan berbicara tentang remote control. Kita akan pelajari cara kerjanya dan juga kita akan belajar untuk menganalisa kerusakan dan memperbaikinya. Oke, kita akan mengenali dulu remote control. Remote control bentuknya bermacam-macam. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini semua remote control. Dan kebetulan sekali ini adalah remote control untuk televisi. Dari cara kerjanya, remote control tentunya ada pemancar dan juga penerima. Ini pemancar dan penerima, ada perangkat yang dikontrol, misalnya televisi, AC, mobil remote control, perangkat audio dan sebagainya. Cara kerjanya bagaimana? Remote control bekerja dengan menggunakan media atau penghantar bermacam-macam. Ada yang menggunakan infrared seperti ini, ada yang menggunakan Bluetooth seperti ini, atau ada yang menggunakan radio frekuensi. Ada juga yang menggunakan WiFi. Tapi untuk kali ini, karena yang ada ini adalah remote televisi dan menggunakan pengantar informasinya itu menggunakan infrared, kita akan berbicara tentang remote yang menggunakan infrared seperti ini. Kita kenali dulu infrared. Infrared itu apa? Infrared adalah sebuah cahaya yang digunakan sebagai penghantar informasi dari pemancar remote ke bagian penerima. Cahaya infrared itu tidak bisa terlihat oleh mata. Nah, cara melihatnya bagaimana? Kita bisa memanfaatkan kamera. Kita gunakan kamera HP saja seperti ini. Ya, ini kamera HP. Dan ini adalah remote menggunakan infrared. Ini kalau kita pencet itu tidak akan terlihat oleh mata. Tapi jika kita menggunakan kamera seperti ini ketika kita pencet, cahaya akan terlihat oleh kamera. Ya, ini terlihat. Atau kita bisa membuktikannya dengan sebuah alat. Misalnya seperti ini. Ini ketika saya pencet, maka LED ini akan menyala. Saya lepaskan. Ini saya tekan. Ya, LED-nya menyala. Berarti seperti ini remote kita ini berfungsi dengan baik. Tapi bagaimana jika remote sudah kita cek menggunakan kamera HP bagus, kemudian kita cek menggunakan alat seperti ini, bagus juga, tapi ketika kita arahkan pada televisi, remote ini tetap tidak berpengaruh. Bisa kita pastikan kerusakan ada pada bagian penerima yang berada di pesawat televisi tersebut. Dan sekarang kita akan belajar untuk melakukan analisa dan melakukan troubleshooting ketika remote kita tidak berfungsi dan penyebabnya kerusakan ada pada remote-nya.
remote tidak berfungsi, langkah awal yang kita lakukan, kita harus memeriksa baterai. Apakah baterai kondisinya masih bagus, kemudian baterai terpasang dengan benar. Kemudian periksa pula bagian terminal atau kutub-kutub baterai. Pastikan pada permukaannya itu tidak ada karat, sehingga tegangan dari baterai tidak terhambat oleh karat. Terkadang pada ini bekas-bekas ini muncul karat, jadi itu harus kita periksa, kita bersihkan, dan baterai kita pasang kembali, kita coba. Yang kedua, remote tidak berfungsi setelah terjatuh atau terlempar. Yang kita lakukan tentunya kita akan periksa bagian baterai, apakah kondisi baterainya bergeser atau tidak. Untuk pemeriksaan bagian luar seperti itu, kalau kondisinya baterai bagus, tentunya terjadi kerusakan di dalam. Apa yang kita periksa? Di sini saya mempunyai sebuah remote, kondisinya rusak dan ini sudah dalam kondisi terbuka. Kita ambil PCB-nya. Seperti tadi, permasalahan remote rusak karena setelah terjatuh atau terlempar. Pada PCB ini yang perlu kita periksa ketika remote mengalami kerusakan dengan permasalahan seperti tadi, tentunya kita akan memeriksa bagian komponen yang memiliki berat. Bagian komponen yang ketika terguncang dia bisa retak atau terkoyak. Contohnya ini kristal osilator. Kristal ini mempunyai dua kaki, kita periksa solderan pada kakinya apakah retak atau tidak. Kalau retak kita solder kembali. Kemudian komponen yang memiliki berat lagi adalah ini infrared, lampu infrared. Ini kita periksa, kaki-kakinya ada dua, kita periksa apakah retak atau tidak. Kalau retak kita solder lagi. Tidak ketinggalan, kita harus memeriksa pula ini pegas-pegas untuk terminal baterai. Di sini ada dua pegas, min dan plus. Pegas ini ketika terpasang pada bodi dia terjepit, jadi ketika terhentak dia bisa menjadi koyak atau retak pada bagian ini solderan, karena sifatnya dia tidak lagi fleksibel. Karena itu periksa pada ini solderan dari bekas-bekas tadi apakah retak atau tidak. Jika retak kita solder ulang. Jika semuanya bagus, bisa juga hal terburuk terjadi retak pada jalur yang ada pada PCB. Yang ketiga, remote tidak berfungsi secara tiba-tiba seperti pada yang nomor 1 tadi, dan sudah kita cek baterai kondisi bagus, tidak bocor, kemudian terminal-terminal tidak berkarat, jadi koneksi baterai dan terminal bagus. Tentunya kita harus membongkar bagian dalam untuk melihat PCB dan rangkaiannya. Contohnya seperti ini yang sudah terbuka, tapi ini akan saya singkirkan dulu. Oke, tempatnya sudah bersih. Ini adalah contoh dari PCB remote seperti ini. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita periksa pada permukaan PCB ini terlihat ada korosi atau tidak, kotor atau tidak, karena terkadang akibat dari baterai yang bocor kemarin-kemarin yang sudah lalu itu berdampak saat ini. Perhatikan pada permukaan PCB, di sini ada jalur berwarna hijau dan jalur berwarna hitam. Jalur berwarna hijau ini adalah jalur yang terbuat dari bahan tembaga, dan jalur hitam ini adalah jalur dari bahan karbon. Periksa jalur-jalur tersebut, pastikan jalur-jalurnya bagus, tidak ada yang terputus. Harus mengecek tegangan dari baterai, pastikan tegangan masuk 3 volt dan mengalir. Periksa juga ini infrared ini, kalau kita lepas itu
bentuknya seperti ini. Ini contoh saja, ini hanya beda ukuran, yang ini 5 mili dan yang ini 3 mili. Ada juga yang berbentuk seperti ini, sama, hanya ini lebih gelap. Bentuknya mirip sekali dengan LED, sama kan? Hanya saja ini infrared dan ini LED biasa. Pengecekannya kalau menggunakan multitester, perhatikan pada jarum, sama seperti kita mengecek LED. Jadi ini tidak bergerak, kita balik, bergerak. Ini juga bergerak, kita balik, tidak bergerak. Kalau LED ini ketika kita cek, ini memancarkan cahaya posisi forward, kita balik, ini jarum tidak bergerak dan tidak memancarkan cahaya. Kalau kita coba menggunakan alat seperti ini nanti akan menyala posisi forward ya. Nah, itu perhatikan. Untuk kristal kita ganti sesuai dengan ukuran, misalnya seperti ini 455, ini juga 455. Oke, seperti itu. Keempat, tombol remote sebagian tidak berfungsi, dan ini biasanya terjadi pada tombol yang paling sering digunakan, misalnya tombol power, tombol volume main dan plus, juga tombol program main dan plus. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa terjadi kotor pada permukaan antara PCB dan juga keypad. Di sana ada kotoran yang menghambat kontak. Penyebab lainnya terjadi pada keypad, itu lapisan karbonnya tipis atau berkurang atau menipis. Itu menyebabkan konduktivitasnya itu menurun. Karbon itu ada di mana? Pada ini keypad remote, ini tiap tombolnya ini di sebaliknya ini ada yang berwarna hitam-hitam. Ini adalah lapisan karbon. Lapisan ini untuk tombol yang sering dipakai itu lama-lama akan menipis atau habis. Pada lapisan karbonnya kita coba ukur ya dengan skala ohm. Nanti perhatikan ini jarum. Ini jarum bergerak ya. Pada yang hitam-hitam ini kalau saya ukur itu akan menunjukkan sebuah resistansi. Seperti ini. Kemudian ini yang merah, ini tombol power, ini juga ada karbonnya warna hitam ini. Nah, ini kalau saya ukur penunjukannya hanya sekian. Kalau yang lainnya penunjukannya bisa jauh. Ini berarti pada tombol yang ini tombol power, ini karbonnya sudah menipis, jadi resistansinya menjadi membesar, sehingga ketika ini ditekan tidak terjadi koneksi yang bagus. Untuk kasus seperti ini penanganannya bagaimana? Kita bisa mengganti dengan ini. Misalnya tombol yang ini masih bagus, ini sudah karbonnya habis, ini bisa kita potong, kemudian kita pindahkan. Remote ini semula posisinya seperti ini. Nah, ini yang merah tombol power, kemudian yang ini tombol source. Karena yang ini karbonnya habis atau menipis, maka akan saya tukar dengan ini, atau mungkin saya tukar dengan yang lain, misalnya ini yang bawah ini akan saya potong seperti ini ya. Ini saya potong, kemudian ini juga saya potong.
seperti ini. Yang merah ini tadi saya rapikan kembali supaya nanti bisa dipasang. Ya, seperti ini. Kipet kita pasang kembali. Nah, ini pengganti ini kita pasangkan di sini. Oke, seperti ini. Dan yang merah ini kita pindahkan di sini. Posisinya menjadi seperti ini. Tadi yang power berwarna merah menjadi abu-abu, dan yang di sini menjadi merah. Sekarang ini akan menjadi berfungsi karena pada bagian power ini sudah diganti kipetnya dengan yang karbonnya masih bagus. Tapi cara lainnya bagaimana ketika kita tidak ada kipet yang bisa dipotong untuk mengganti? Yang pertama, saya akan menggunakan ini. Ini adalah mainboard dari HP jadul, HP-HP sebelum era HP Android. Seperti ini, pasti ada kipetnya logam di sini. Ini akan saya ambil. Ya, seperti ini. Kita ambil ininya. Kemudian saya akan mengambil satu bagian saja ini yang mengkilat. Akan saya ambil yang pinggir ini saja. Ya, oke, seperti ini yang akan saya gunakan. Kemudian saya mengambil ini. Ini adalah sebuah kertas stiker. Akan saya potong kecil saja. Ya, seperti ini. Kemudian ini akan saya lubangi. Bisa menggunakan cutter. Kalau kita punya pelubang kertas, bisa kita lubangi dengan pelubang kertas. Ya, seperti ini. Ini nanti akan kita pasangkan pada kipet yang akan kita perbaiki. Kita cari bagian mana, switch yang sebelah mana yang akan kita perbaiki. Misalnya ini. Ya, ini akan kita tempel di sini. Kemudian ini nanti kita pasangkan potongan ini tadi ke sini. Setelah itu kita tutup menggunakan solasi. Jadi ini nanti akan berfungsi seperti kipet. Ini yang sudah selesai saya buat, bahkan sudah saya rapikan menggunakan solasi bening. Ini tadi kita buat menggunakan potongan ini, lembaran kipet dari HP jadul. Kita akan coba. Saya pasangkan baterai, tapi baterai saya solder langsung saja karena ini pegas satunya menempel pada bodi. Jadi ini saya solder biar gampang. Oke, sudah. Sekarang kita akan mencobanya. Kita coba dengan ini lagi. Ini bagian yang kita buat ini sudah menggantikan kipet yang karbonnya habis. Perhatikan lampu ini akan saya tekan, nanti lampunya akan menyala. Ya, itu menyala. Berarti ini berfungsi. Seandainya ini nanti kita pasang dengan kipetnya, ini nanti akan seperti ini dan ditekan oleh kipet ini. Ya, berfungsi kan? Nah, namun bagaimana kalau kita tidak mempunyai seperti ini? Tenang, kita ada cara lain. Kita menggunakan kaleng minuman ringan yang kita potong. Tapi sebelumnya pada bagian dalam ini kita amplas dulu untuk menghilangkan lapisan isolator. Kenapa saya memilih kaleng ini? Karena kaleng ini
logamnya tipis dan ada sedikit sifat seperti bekas. Oke, saya ambil sekian. Saya akan potong yang ada hurufnya saja sebagai tanda ya. Ini nanti menggantikan fungsi dari ini keypad yang ini kalau kita tidak punya ini. Oke, saya pakai ini. Kemudian saya gunakan lagi stiker seperti ini. Kalau teman-teman tidak punya, teman-teman bisa menggunakan apa saja, bisa kertas, bisa solasi hitam atau apa, yang penting bisa sebagai penghalang di sini. Dan untuk kali ini saya akan melubangi dengan ini, pelubang kertas. Oke, seperti ini. Saya sudah mendapatkan sebuah lubang. Ya, ini nanti akan saya pasangkan di mana ya. Misalnya yang tengah ini rusak. Ini nanti kita pasang seperti ini, kita tempel, kita gunting. Ini kita tempel di sini, seperti ini. Kemudian potongan ini tadi kita tempel di atasnya, seperti ini. Kemudian kita tutup solasi. Dan ini yang sudah saya buat, sudah saya rapikan, bahkan sudah saya tutup dengan solasi bening. Sekarang kita akan coba. Perhatikan LED merah di sini, saya akan coba tekan, menyala, menyala, menyala. Yang ini menyala, menyala. Dan apa jadinya ketika keypad yang lapisan karbonnya ini habis tapi tidak segera diperbaiki, kita paksakan terus, kita tekan-tekan terus dengan kuat, yang terjadi adalah lapisan karbon, jalur karbon yang ada pada PCB ini, jalur hitam ini akan terkoyak. Contohnya seperti ini jalurnya terkoyak ini. Sehingga kalau kita punya spidol konduktif, kita bisa lapisi lagi. Tapi kalau kita tidak punya, ya tentunya remote ini tidak bisa difungsikan kembali. Sebetulnya tentang remote control itu kita bisa membeli, karena banyak sekali yang jual, pilihannya banyak. Namun kalau kita tidak menemukan pilihan yang sesuai, tentunya kita harus memperbaikinya sendiri. Dan caranya adalah seperti ini tadi, memperbaiki, termasuk mengakali atau merekayasa keypad yang karbonnya lapisannya itu sudah tipis atau habis. Oke, ini tadi tentang remote control. Bila teman-teman menyukai video ini, silahkan berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan tunggu video saya yang selanjutnya. Oke.